Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat limpahan dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga pagi ini. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Honoratus Simpson SPD. Saya mengajar di kelas 6 SDN 13 Telidik, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan nomor peserta 201500937018. Saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Ada yang sakit? Ada. Sehat semua ya? Tio sehat hari ini? Sehat. Coba kalian berdiri dulu. Nah sekarang coba lihat kiri kanan, depan belakang, ke bawah, lihat ada enggak sampah di sekitar kalian? Ada. Yang ada tolong buang dulu ke tempat sampah. Ya, buang dulu ya. Ya. Ya, yuk, pada Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan maju ke depan, bawa kita dalam doa. Ya, silakan. Sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air, kita bangkit berdiri kembali, kita menyanyikan lagu nasional. Semangat. Tidak masuk? Masuk semua. Ando masuk enggak? Masuk. Baik, dari 12 orang, jadi di kelas kita masuk semua. Kita masuk di pembelajaran di tema 6, subtema 1 di pembelajaran kedua. Dan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, kalian pernah melihat lingkungan yang kotor? Pernah melihat lingkungan kotor, Tio? Pernah. Apa yang kalian lakukan kalau melihat lingkungan yang kotor? Membersihkannya dengan cara membersihkan ya.
Selain membersihkan, apa lagi yang kalian lakukan? Membakar sampah. Apa lagi? Menyucinya. Apa Ando? Menyucinya. Cucinya. Apa yang dicuci? Misalnya dipel. Ya, dipel. Nanti lingkungan sekolah atau dalam kelasnya kotor, dipel ya. Nah, ini menuju apa? Masyarakat sejahtera. Ini nanti setelah berdiskusi di dalam kelompok, Bapak harapkan kalian bisa menyajikan hasil diskusinya di depan kelas, bisa mempresentasikannya tentang makna proklamasi kemerdekaan, dan setelah berdiskusi dan nanti akan melihat video yang akan Bapak tayangkan juga, kalian nanti Bapak harapkan bisa menganalisis pelaksanaan kewajiban dan dipresentasikan di dalam kelas ya. Siap untuk belajar hari ini? Dan nanti ketika kalian berada di dalam kelompoknya masing-masing, kalian belajar dengan tertib ya. Nah, bekerja sama di dalam kelompok ya. Ya, tidak ada yang kelahi, tidak ada yang bertengkar ya. Paham ya untuk hari ini? Perhatikan baik-baik. Rizky jelas enggak? Jelas. Jelas ya? Lukas jelas enggak? Jelas. Jelas. Bisa dibaca enggak yang bawahnya? Bisa. Bisa. Yo bisa enggak? Di bawah ini. Di bawah ini bisa dibaca? Bisa. Baik. Sambil mengamati, Bapak akan bertanya, siapa yang jarang mengikuti upacara setiap hari Senin? Siapa? Johari? Jarang? Sering? Atau ikut terus ya? Ada yang jarang enggak? Nah, berarti yang pernah melihat gambar atau foto sang proklamator. Ayo, siapa yang pernah melihat gambar atau foto sang proklamator? Tidak pernah. Yang lain? Tidak pernah. Baik. Kalau tidak pernah, sekarang lihat di depan. Lihat di depan. Nah, ada gambar kan? Ada. Ada. Ini gambar apa ini? Soekarno. Di depannya ini ada apa lagi? Teks proklamasi. Nah, jadi ini adalah salah satu gambar sang proklamator. Ambil posisinya dengan temannya yang ada nama-namanya. Yang pertama di kelompok 1 ini ada Rizky, Andre, Mika, dan Doni. Ayo. Kemudian yang kedua ada Mai, Johari, Dimas, dan Topan. Dan yang ketiga Ando dan Lukas. Baik, kelompok 3. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini kelompok 2, Mai, Johari, Dimas, dan Topan. Dan kelompok 1 Rizky. Sebelum Bapak bagikan, ada yang mau bertanya tentang teks di depan? Tidak. Jelas ya? Jelas. Jelas. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Nah, jadi jelas teks di depan itu ya. Bagikan lembar kerjanya dan nanti Bapak akan jelaskan cara pengisiannya ya. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kembali ya, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Ya. Jadi dituliskan pada kolom yang telah disediakan atau tabel. Ya, di situ nanti ada tabel.
Nah, masukkan di sini hasil kerja kelompoknya. Jadi ini ada perintah. Kita 5 menit cukup ya, karena tidak terlalu susah. Yang penting diskusi. Mas, ya silakan kerjakan. Nah, boleh lihat di buku temanya yang sudah dibagikan, silakan. Nomor 2. Satu lagi. Kelompok 1 nomor 2 sudah? Sudah. Kan ya? Terlalu jelas. Kurang. Iya. Nah, ini. Lanjutkan kemudian cepat. Sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah semua? Baik, kalau sudah semua, letakkan dulu di mejanya masing-masing pekerjaannya. Sebagai warga negara. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, berikut adalah contoh kewajiban sebagai siswa di lingkungan sekolah. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Kemudian, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabotan yang ada di sekolah. Kemudian, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, kewajiban lainnya menghargai guru dan saling menghargai antar sesama murid, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Murid berkewajiban mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan oleh sekolah. Lalu, berikut adalah contoh kewajiban apa saja ya? Yang pertama yaitu kewajiban untuk mentaati peraturan. Yang kedua, kewajiban untuk menghargai orang lain. Yang ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban keamanan. Setelah mengamati video itu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah jelas di video? Jelas. Tentang apa videonya tadi? Ya, kewajiban, benar sekali. Tentang apa lagi? Kewajibannya apa saja? Apa? Bekerja sama. Gotong royong. Apa lagi? Apa lagi Rizky? Apa Andre?
Jangan senyum saja. Nah, lalu apa itu kewajiban tadi? Masih ingat apa itu kewajiban? Masih. Nah, baik. Nanti setelah ini untuk pengisian lembar kerja yang kedua ya. Nah, silakan duduk di kelompoknya. Nah, di depan sudah ada sama dengan di lembar punya kalian yang dibagikan ya. Ada temanya, subtema pembelajaran ketiga. Nah, yang ini PPKM ya. Ya. Nah, lalu tiga lagi. Itu tadi yang dibagi. Nah, sampai di mana ini? Lanjutkan. Nah, ayo kelompok 2. Kita 5 menit cukup ya, karena tidak terlalu susah. Yang penting diskusi. Ayo. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 3 kelompok kami. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau ditanggapi? Sudah sesuai makna proklamasinya? Sudah, baik. Selanjutnya kita lanjut untuk lembar kerja. Dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Apa saja kewajiban kalian sebagai seorang siswa baik di lingkungan lingkungan sekolah? 1. Siswa harus taat kepada guru di sekolah untuk merupakan pelajar lainnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 5. Menghormati guru dan saling menghargai antara sesama. Dan kelompok 3 ada yang mau ditanggapi untuk kelompok 2 tentang makna proklamasi kemerdekaan. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan di lembar kerja yang kedua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh. Ya, baik, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Diskusinya. Untuk kelompok 3 dipersilakan. Kami dari kelompok 3 akan melakukan diskusi kami. Ya, silakan. Nomor 1, proklamasi sebagai puncak perjuangan. Kelompok 3 untuk lembar kerja yang pertama. Untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sikap kalian terhadap kewajiban yang kalian miliki. Sikap siswa terhadap Ada yang mau ditanyakan atau yang ditanggapi? Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tidak ada, sudah sesuai semua? Sudah, baik, silakan ditutup kelompok 3. kelompok 3. Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Apa contohnya kewajiban? Belajar di sekolah, ya membantu orang tua di sekolah, tiket kelas, ikuti yang di layar ya. Nah, sambil nyanyi, sambil goyang. Ikuti. Siap? Siap belum? Ini siap? Ayo. Tangan diputar-putar, tangan jauh, tangan diputar-putar, peganglah dulu, goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar,
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian proklamasi juga kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan dalam hukum kolonial menjadi hukum kan untuk evaluasi mandiri ya. Nah, jadi ini masing-masing ya, isi masing-masing ya. Nanti tulis nama kalian di sini ya. Nah, tulis namanya, tulis harinya, hari Senin tanggal 22 Januari 2024. Lalu diisi, disilang dengan cara menyilang saja, ya? Siap ya? Langsung saja ya. 10 menit cukup. Ayo, yang sudah dibagikan langsung dikerjakan. Sudah dapat semua? Sudah, silakan isi. Sudah, Dok? Ini sudah. Sudah, yuk. Tugas gimana lo, Kak? Apa namamu? Ya, tulis dulu. Buka sudah? Baik. Walaupun ada satu orang yang agak kurang tepat jawabannya, tapi tidak masalah. Dari 12 orang, ada satu orang yang kurang. Dulu kita akan merangkum pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi di pembelajaran hari ini tadi kita di tema berapa tadi? Tema 6, subtema 1, subtema 1 dan pembelajaran ketiga. Nah, jadi di pembelajaran ketiga ini kita belajar tentang makna proklamasi. Jadi tadi di lembar kerja yang pertama makna proklamasi kan? Nah, jadi makna proklamasi itu maknanya itu proklamasi, Bapak sampaikan dulu dari kata proklamasi. Proklamasi, Bapak sampaikan dulu dari kata proklamasi. Proklamasi itu berasal dari kata proklamasio. Itu bahasa Yunani. Yang artinya atau memiliki arti itu adalah pengumuman. Pengumuman yang dimaksud itu adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Jadi itu proklamasi ya. Nah, di awal juga Bapak sudah tanya, ada yang pernah melihat gambar proklamator? Tadi sudah ya. Siapa Bapak proklamatornya tadi? Bapak Soekarno. Baik. Nah, jadi tadi kalian juga sudah mengisi ada 5 makna proklamasi kemerdekaan ya? Ya. Yang pertama tadi apa? Coba buka. Lembarnya tadi. Yo. Ya, Mas, mana tadi? Ya. Nah. Apa tadi? Yang keempat ya. Nah, kita akan masuk di pembelajaran yang keempat. Nah, kemudian nanti bagi yang kurang apa tadi kurang benar menjawab jawaban di
penilaian atau evaluasi mandiri, nanti Bapak akan beri remedial, tapi di pembelajaran berikutnya. Dan juga bagi yang sudah benar menjawab dan mendapat nilai 100 karena benar semua, hampir rata-rata ya, benar semua ya, paling satu orang yang belum mencapai nilai 100. Nah, jadi nanti di rumah Bapak harapkan kalian belajar lagi ya. Nah, belajar lagi di rumah, baik dengan buku paketnya atau mencari di sumber-sumber lain untuk belajar. Dan Bapak harapkan juga kalian di rumah bisa juga berdiskusi dengan orang tua, dengan teman, dengan kakak ataupun dengan adiknya ya di rumah ya. Nah, jadi Bapak harapkan itu. Nah, untuk selanjutnya tadi kita pembelajaran berikutnya akan masuk di pembelajaran keempat ya. Nah, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian dulu. Silakan dikemas dulu bukunya dan dikumpulkan lembar kerjanya tadi. Kumpulkan di meja ini. Yo. Bukunya dikemas dulu. Pembelajaran kita harus patut bersyukur dan tetap berdoa. Ketua kelas silakan maju untuk membawa kita dalam doa penutup. Yang lain silakan berdiri. Terima kasih untuk ketua kelas. Ya, silakan siapkan dulu. Siap, Pak Guru. Ya, selamat siang. Silakan. Siap.